Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah akhirnya bisa buatin video untuk teman-teman. Ini tuh aku mau sharing terkait keuangan, dimana ada teman-teman di Instagram yang minta dibuatkan gitu, cara mengatur keuangan dengan nominal 2 juta rupiah per bulan, dengan anggota keluarga 2 orang anak dan 2 orang dewasa. Nah untuk anaknya itu belum sekolah, jadi masih minim biaya ya teman-teman. Oke, di sini aku akan berusaha untuk membantu sebisa aku. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk bunda yang request dan mungkin bunda-bunda yang lain yang memang memiliki pendapatan yang sama di 2 juta rupiah per bulan dan bingung cara mengelolanya gitu. Mudah-mudahan bisa membantu. Nah, di sini aku langsung aja menuliskan income-nya yaitu pendapatan sebesar 2 juta rupiah per bulan. Dan kemudian aku akan membuat tabel sederhana. Di sini aku akan membuatkan rincian serealistis mungkin ya teman-teman, tapi versi hemat karena memang nominalnya yang tidak besar gitu ya menurut aku dan menurut harga-harga saat ini dengan jumlah anggota keluarga berempat ini menurut aku minim, tapi bukan berarti tidak bisa diatur ya teman-teman. Insya Allah kalau kita bisa mengaturnya seberapapun nominal yang kita punya itu kan bisa kita kelola dengan baik. Dan memang sebenarnya bukan masalah besar atau kecilnya pendapatan ya teman-teman, tapi seberapa hemat dan seberapa qanaahnya kita dalam mengatur keuangan. Nah, untuk rinciannya di sini kita mulai ya. Yang pertama, catat untuk kewajiban terlebih dahulu. Nah, untuk kewajibannya yang pertama ada kontrakan, listrik, internet, iuran sampah atau warga ya, SPP anak. Nah, untuk kontrakan karena bunda tersebut masih mengontrak dengan nominal 500.000, aku catat aja kontrakannya 500.000, listriknya pakai meteran dengan harga 100.000 per bulan dan internetnya masih pakai kuota katanya ya. Di sini aku anggarkan aja 100.000, iuran warganya 40.000 dan SPP anak yaitu 50.000 untuk 2 orang. Nah, ini tuh realistis dan tidak bisa diganggu ya teman-teman, karena memang sesuai dengan pengeluaran setiap bulannya segitu gitu ya. Jadi aku dahulukan aja di awal supaya nanti kita bisa mengatur untuk yang selebihnya kayak gitu. Nah, total dari untuk dana wajib adalah Rp790.000. Oke, selanjutnya ke kategori yang kedua yaitu dana tidak tetap. Artinya dana ini masih bisa kita atur, masih kita bisa geser-geser gitu. Misalnya untuk lebih hemat lagi atau yang lainnya gitu ya. Nah, untuk dana tidak tetap yang pertama ada bulanan, mingguan, jajan anak, dana tak terduga, skincare, sedekah, beras dan totalnya Rp1.140.000. Baik, untuk bulanan ini aku anggarkan Rp200.000 setelah aku rinci apa-apa yang memang dibutuhkan. Nah, adapun yang masuk ke kategori bulanan misalnya sabun mandi, sabun cuci, sampo, pasta gigi, kemudian minyak goreng, kecap, terigu, ada pembalut juga. Nah, ini tuh aku rinci dengan harga yang termurah ya teman-teman. Misalnya untuk sabun mandi aku rinci dengan yang batangan dari Lifebuoy misalnya ya, kan suka ada tuh yang beli 4 gratis 1. Cari aja yang segitu dan yang harganya 8.000, kalau sekarang kurang lebih ya 10 ribuan. Terus untuk sabun cucinya cari yang termurah, misalnya sabun ekonomi gitu kan. Busanya banyak dan memang bersihnya juga sama bersih sebagaimana kita nyuci dengan deterjen ya teman-teman. Pokoknya cari sehemat mungkin. Dan untuk terigu dan lain-lain pokoknya aku udah tulis-tulis dan insya Allah ini cukup untuk 1 bulan. Dan bunda yang mengelolanya juga harus pintar-pintar ya, jangan membeli item-item yang memang harganya mahal gitu ya. Terus kemudian untuk lauk pauknya ini aku anggarkan Rp600.000 per minggunya, berarti Rp150.000. Bunda cari lauk pauk yang memang harganya murah dan cari juga bahan baku yang bisa diolah kayak misalnya singkong, ubi, supaya bisa membuat camilan untuk anak-anak agar nggak banyak jajan di luar gitu. Nah, untuk jajan anak juga ada anggaran 100.000, tapi khawatir nggak cukup, bunda harus rajin membuat olahan sendiri. Untuk dana tak terduga ini biasanya dipakai untuk nengok orang sakit atau sumbangan-sumbangan gitu, tapi kalau misalnya tidak ada dan tidak terpakai bisa masuk ke dana simpanan. Untuk skincare ada 60.000, kemudian sedekah 30.000 dan beras 100.000.
Totalnya Rp1.140.000 ya teman-teman. Untuk dana, simpanan atau saving di sini, masuk Rp70.000, jadi total Rp2.000.000. Nah, seperti itu ya teman-teman, ini tuh caranya aku dan mungkin Bunda bisa, menggesernya untuk dana tidak tetap ini misalnya untuk bulanan, untuk lauk pauk, mau dibuat sehemat mungkin juga bisa, dan nanti sisanya bisa masuk ke dana atau ke anggaran yang lain misalnya untuk sinking fund atau masuk ke tabungan, bisa juga ya. Karena di sini aku menuliskannya memang secara perkiraan aku aja. Tapi aku berpikir hal ini tuh realistis dan masuk akal, karena apa? Karena aku udah pernah mengalami di fase ini, dan memang waktu itu aku, berusaha untuk mengelola keuangan dengan nominal ini tuh alhamdulillah cukup gitu ya. Di sini aku tidak mendahulukan tabungan dulu ya teman-teman. Karena aku melihat dari dana yang akan dikelolanya, sebesar 2 juta, menurut aku lebih baik mendahulukan kebutuhan-kebutuhan dulu dan setelah ada, lebihannya baru kita masukkan ke dana tabungan. Toh kalau misalnya nanti bisa kita, kelola untuk dana tidak tetap ini juga pasti akan masuk ke dana tabungan ya teman-teman. Mungkin cara teman-teman yang lain bisa berbeda dengan aku, ya itu mah nggak apa-apa, yang namanya pendapat itu kan boleh beda-beda. Yang lain mungkin mendahulukan tabungan, kemudian baru masuk ke dana tidak tetap. Tetapi aku melihat dari nominalnya dulu, kalau misalnya pendapatannya, lumayan di atas 3 juta, ini bisa dengan cara seperti itu. Karena dananya cuma 2 juta, jadi aku mendahulukan kebutuhan-kebutuhannya dulu. Baik teman-teman, mungkin ini uraian atau rincian dari aku, mudah-mudahan bermanfaat, dan next kita akan ketemu lagi di video berikutnya dengan tema yang sama. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.